Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurwakiyah dari kelas PAI 2C, NIM 222 020 388 620 8106. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari perencanaan pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG. Saya dari klaster 4. Materi yang akan saya bawakan yaitu sistem penilaian dan program tindak lanjut. Tapi yang akan saya jelaskan hanyalah program tindak lanjut. Belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar. Perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena usaha individu yang bersangkutan. Sedangkan mengajar pada hakikatnya adalah membantu siswa memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara-cara bagaimana belajar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tujuan utama dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas adalah agar murid dapat menguasai bahan-bahan belajar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, masalah-masalah belajar. Pada dasarnya, masalah-masalah belajar dapat digolongkan atas sangat cepat dalam belajar, keterlambatan akademik, lambat belajar, penempatan kelas, kurang motif dalam belajar, sikap dan kebiasaan buruk, kehadiran di madrasah. Yang kedua, identifikasi murid bermasalah. Penentuan siapa murid yang mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur. Yang pertama, penilaian hasil belajar. Kedua, pemanfaatan hasil tes intelijensi. Yang ketiga, pengamatan ataupun observasi. Kemudian, pengungkapan sebab-sebab masalah belajar. Dalam mengungkapkan sebab-sebab terjadinya masalah belajar yang dialami oleh murid, ada 2 tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama, tahap menentukan letak ataupun lokasi masalah. Yang kedua, tahap memperkirakan sebab-sebab terjadinya masalah belajar. Menurut Kuster, P. dan Hatfi Saputro tahun 1978. A. Faktor-faktor yang bersumber dari murid. Yang pertama, tingkat kecerdasan rendah. Kedua, kesehatan yang sering terganggu. 3. Alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik. 4. Gangguan alat perseptual. 5. Tidak menguasai cara-cara belajar yang baik. Kemudian, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, kemampuan ekonomi orang tua yang kurang memadai. 2. Anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Yang ketiga, harapan orang tua terlalu tinggi terhadap anak. 4. Orang tua pilih kasih terhadap anak. Kemudian, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah ataupun madrasah dan masyarakat. Masalah-masalah yang dialami murid dalam belajar tidak saja bersumber dari keadaan rumah tangga atau keadaan murid, tetapi juga dapat bersumber dari sekolah atau madrasah ataupun lembaga pendidikan itu sendiri. 4. Membantu murid mengatasi masalah belajar. Program perbaikan. Yang pertama, cara yang ditempuh. Kegiatan pokok dalam pengajar perbaikan terletak pada usaha memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada murid berkenaan dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Kedua, materi dan waktu pelaksanaan program perbaikan, yaitu setelah mengikuti tes atau ujian kompetensi dasar tertentu. Kemudian kedua, setelah mengikuti tes ataupun ujian blok atau sejumlah kompetensi dasar dalam satu kesatuan. Ketiga, setelah mengikuti tes atau ujian kompetensi dasar atau blok terakhir. Khusus untuk memperbaiki terakhir ini hanya diberlakukan untuk kompetensi dasar atau blok terakhir dari kompetensi dasar atau blok yang ada pada semester tertentu. Kemudian yang kedua itu program pengayaan. Pengayaan adalah suatu bentuk pengajaran yang khusus diberikan kepada murid-murid yang sangat cepat belajar. Kemudian program akselerasi atau percepatan. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melalui
masa belajar di sekolah dengan waktu yang relatif cepat. Agar program percepatan secara alami dapat dilaksanakan dengan baik, maka program-program pembelajaran perlu dikemas dalam satuan-satuan dan disiapkan dengan cermat serta rinci dalam bentuk modul atau paket-paket pembelajaran. Pelaporan hasil penilaian dan pemanfaatannya. Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk perkembangan hasil belajar siswa dan hasil pengajar guru. Hasil belajar siswa digunakan untuk memotivasi siswa untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru. Pemanfaatan hasil belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran harus didukung oleh siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Dukungan ini akan diperoleh apabila mereka memperoleh informasi hasil belajar yang lengkap dan akurat. Untuk itu, perlu diperlakukan laporan perkembangan hasil belajar siswa untuk guru atau sekolah, untuk siswa, dan untuk orang tua siswa. Yang pertama, pelaporan hasil penilaian yang dibagi menjadi laporan untuk siswa dan orang tua, laporan untuk sekolah, dan laporan untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, pemanfaatan hasil penilaian, yaitu untuk siswa, untuk orang tua, dan untuk guru dan kepala sekolah atau madrasah. Hasil penilaian digunakan guru dan sekolah ataupun madrasah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas dan sekolah dalam semua mata pelajaran. Hasil penilaian dapat didorong guru untuk mengajar lebih baik, membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih tepat, dan mendorong sekolah agar memberikan fasilitas belajar lebih baik lagi. Laporan hasil belajar untuk guru dan kepala sekolah harus mencakup hasil belajar dalam semua ranah untuk semua pelajaran. Informasi yang diperlukan, kompetensi dasar yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai siswa. Guru memerlukan informasi yang spesifik untuk masing-masing kelas yang diajar. Sedangkan kepala sekolah ataupun madrasah memerlukan informasi yang umum untuk semua kelas dalam satu sekolah. Contohnya, laporan profil hasil belajar siswa dalam semua ranah dapat dilihat pada lampiran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.